Allah Ta'ala ba'da qaror ini idkhalus surur al-muslim. Ada sesungguhnya kata Nabi Muhammad ada satu amalan, ada amalan-amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ba'da qaror setelah amalan-amalan yang wajib. Apa itu? Idkhalus surur al-muslim. Memasukkan kesenangan di dalam hati seorang muslim. Diriwayatkan idkhalus surur fil qalbi muslim dan mengatakan al muslim. Idkhalus surur al muslim. Dikatakan masukkan kesenangan, masukkan kegembiraan ke hatinya seorang muslim, itu sangat Allah cintai dan mendapatkan pahala yang luar biasa. Alhamdulillah. Gampang enggak? Gampang apa enggak? Mudah. Ya. Apa contohnya? Misal ada teman kita yang lagi kesusahan, minta solusi, kita kasih solusi, kita kasih nasihat yang menyenangkan hatinya dia. Itu merupakan pahala yang besar. Dia lagi membutuhkan sesuatu, kita kasih dia hadiah, merupakan suatu pahala yang besar. Masukkan ke hatinya seorang muslim kebahagiaan. Bahkan tersenyum, guyu di depan orang, sampai itu orang istilahnya orang kalau diketawa, kalau kita senyum kira-kira senang apa merengut, apa gak demen? Pasti dia senang, karena senyum adalah salah satu sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Dan kalau sudah sunnahnya Rasul, pasti itu menyenangkan hati seorang mukmin. Masalah hati rahimakumullah, dikatakan dalam satu hadis bahwa barang siapa yang maknanya kurang lebih barang siapa yang menyenangkan hati seorang muslim, maka Allah akan ciptakan 70.000 malaikat yang memintakan ampun kepada orang tersebut sampai hari kiamat. Enak, membahagiakan satu orang Islam itu Allah ciptakan 70.000 malaikat. Bukan 7.000, bukan 70.000 malaikat yang mintakan ampun sama orang tersebut sampai hari kiamat. Itu satu orang Islam. Bagaimana 10? Bagaimana banyak orang Islam yang dibahagiakan oleh orang tersebut. Jadi riwayat lain juga Rasulullah SAW menceritakan bahwa apabila seseorang memasukkan kebahagiaan ke dalam hatinya seorang mukmin, maka nanti Allah akan ciptakan satu malaikat. Allah ciptakan satu malaikat dari kesenangan tersebut. Jadi yang mau melebokno kesenangan di hatinya orang muslim, nanti Allah ciptakan satu malaikat dari kesenangan itu. Kesenangan yang kita ciptakan pada diri seseorang tersebut. Satu malaikat yang akan beribadah, akan sujud di hadapan Allah, dan pahala sujudnya dan pahala ibadahnya itu untuk orang yang menyenangkan hati tersebut. Enak apa betul? Ngantuk ya? Belum ngopi ya? Belum kopi juga. Tidak promosi kan? Jadi Allah ciptakan satu malaikat yang akan beribadah, sujud di hadapan Allah, memintakan ampun untuk orang yang menyenangkan hatinya seorang muslim tersebut. Nanti kalau dia mati, orang ini meninggal, malaikat tersebut masuk ke kuburnya dan akan berbicara dia, wahai fulan, ente kenal ada sama anak? Antum kenal sama saya? Kalau yang mati ini? Enggak. Siapa antum? Dengan sinten? Campur-campur. Jadi campur-campuran ini paham ya. Bahasa itu yang penting paham. Jadi ketika orang ini mati, cuti hidup, ini malaikat datang. Wahai fulan, kenal enggak sama saya? Boten kenal. Sinten dengan saya ini malaikat yang diciptakan oleh Allah ketika aku menyenangkan hatinya bulan bin bulan. Sekarang sudah tugasku untuk menghibur antum, menghibur anda. Sudah tugas saya menghibur anda. Nanti akan saya tuntun anda di siratnya Allah Subhanahu wa taala. Akan saya mintakan syafaat Nabi Muhammad SAW. Akan aku mudahkan kalau diperhitungkan di mizan dan akan aku gandeng kamu menuju dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu satu orang Islam yang dibahagiakan seperti itu pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Nikmat apa nikmat? Enak kan? Itu yang nggak modal ya. Malah mengguru ini, tapi jangan yang sampai ketawanya terbahak. Itu malah jadi hukumnya ada yang mengatakan haram ulama ketawa terbahak karena bisa mengaraskan hati. Jadi dengan gini itu membahagiakan dia, bukan membuat dia sampai pikir-pikir dulu ya. Itu lain lagi urusannya. Jadi diciptakan satu malaikat yang akan gandeng dia sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah itu satu orang Islam. Bagaimana dengan kalau banyak orang Islam? Itu pun orang Islam biasa. Bagaimana kalau orang tua kita yang kita bahagiakan? Ya, yang semua merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala di walidain. Kalau orang tua kita yang kita bahagiakan, pahalanya beda. Lebih lagi. Kalau yang tadi malaikatnya pakai koko, pakai sarung, yang membahagiakan orang tua pakai gamis, pakai imam. Malaikatnya beda. Kelasnya beda. Bagaimana kalau yang antum bahagiakan ini guru-gurunya? Guru-guru kita seperti Mbak Yai Parman, Abah Segap, ya, Habib Labib, ya, sudah mulia, ya, guru kita dibahagiakan, itu akan mendapatkan lebih daripada yang didapatkan daripada membahagiakan muslim biasa. Dan bagaimana kalau yang kita bahagiakan ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau sudah Nabi Muhammad yang dibahagiakan, saudara-saudara ya, ibu, bapak-bapak, itu pintu neraka tertutup. Ketika kita di mahsyar sudah ditimbang semua, kalau Rasul bahagia sama kita, tidak mungkin pintu neraka terbuka buat kita. Amin. Dan berani. Kemudian kita masuk golongan tersebut. Amin. Alhamdulillah. Ada lagi satu lagi hadis sebagai penutup. Lalu kita insya Allah tidak panjang-panjang, sedikit karena namanya mukadimah ya, boleh panjang juga. Nanti kalau panjang-panjang terlalu malam. Ada lagi satu hadis. Saya ini biasanya bawa kepean. Ini kalau subhanallah ketinggalan. Jadi kalau salah mohon benarkan itu. Ada satu hadis. Inna fil jannati daran yuqalu laha darul farah. Ada satu di dalam surga itu ada satu rumah yang namanya darul farah, disebut namanya rumah kebahagiaan. La tadkhuluha illa man faraha sibyan, kata Rasulullah SAW. Tidak akan dimasuki oleh seseorang kecuali orang tersebut membahagiakan anak-anak kecil. Jadi kalau anak-anak kecil kita bahagiakan, itu ada satu rumah khusus di surga yang itu kita masuk, namanya rumah kesenangan, rumah bahagia. Pokoknya ini jernih dulu kok. Ada yang di surga pengen ketemu bingung, ada itu. Dapat kenikmatan yang pengen ketemu bingung. Ya, karena ulama di sana juga masih dipakai. Ya, di dunia ulama dipakai, di akhirat dipakai. Bahkan disamperin sama umatnya ini. Wahai ulama, wahai manusia ini cara mengenal Rasulullah katanya. Orang yang Rasulullah. Tapi Habib Labib ini lewat sini ada jalan apa? Di surga juga ada jalan-jalannya. Bisa pakai tampilan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semuanya bisa masuk dalam surga. Sangat turunannya. Sampai mana tadi? Di surga ada rumah kebahagiaan. Tidak memasukinya kecuali orang-orang yang membahagiakan anak-anak kecil. Nah, ada satu kisah nih. Satu kisah malaikat Jibril cerita sama Rasulullah SAW. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, ada satu umat dosanya sangat banyak. Satu umat dosanya akeh. Tapi setiap hari dosa ini dikurangi sama Allah. Sampai dia menghadap Allah tidak ada dosa sama sekali, bersih dan dimasukkan ke dalam surga. Apakah dengan ibadah itu juga? Enggak, dengan ibadah. Dengan apa? Dia ini punya anak kecil di rumah. Jadi setiap dia pulang, dia selalu membahagiakan hatinya anak kecil ini, anaknya dia yang masih kecil. Kalau dia pulang bawa oleh-oleh dan bawa mainan. Jadi ini anak senang kalau si bapak ini datang. Itu senangnya anak-anak dengan kedatangan bapaknya ini kurangi dosa bapaknya. Nah, yang di sini yang punya anak ya. Kalau ada anak kecil di rumahnya kita pulang kerja, beliin mata pemain 1 atau 2. Itu pasti jurangnya luar biasa. Ada cerita Habib Umar bin Hud Al-Qas. Nah, Habib Umar ini dari Hadramaut, beliau menetapnya di Jakarta. Beliau ini kalau ada anak-anak, kalau beliau lewat masih lapor di rumah
sahibnya apa ke majelis atau kemana, beliau senangnya jalan kaki. Kalau ketika jalan kaki beliau ini dihubung sama anak kecil. Habib bercium tangan. Setiap cium tangan dikasih sama Habib Umar permen. Kemana-mana Habib Umar bawa permen. Dikasih permen yang anak kecil. Sampai kalau ketemu Habib Umar itu kiranya luar biasa. Nah, satu ketika ada sudah kempes ini kantongnya Habib Umar. Ada segerombolan anak banyak tahu-tahu Habib sama. Habib Umar ngerogok gini, ada lagi permen. Masya Allah. Saking senangnya sama anak kecil sampai dapat karomah yang luar biasa. Mudah-mudahan anak-anak yang di sini ya, semuanya anak yang soleh dan nanti masuk ke dalam orang-orang yang dapat membahagiakan nantinya orang-orang Islam. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.